Halo, kembali lagi bersama gue, Vlogger Amatiran. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Vlogger Amatiran. Jadi di sesi ngepo kali ini mau buat konten spesial buat teman-teman semua. Jadi biasanya kalau di sesi ngepo ini gue nanya-nanya orang kan, nanya-nanya temen-temen gue atau mungkin nanya-nanya influencer atau apapun. Tapi untuk sekarang ngepo kali ini gue akan menanyakan kepada diri gue sendiri mengenai motor gue sendiri. Nah jadi kali ini gue mau ngepoin si Vespa Corsa tahun 92 yang udah gue pakai. Jadi kalau teman-teman semua mau tahu gimana sih si Vespa Corsa gue ini yang dilihat dari jauh tuh kayaknya mulus banget. Nah sekarang kita lihat dari dekat. Nah jadi awal gue punya Vespa Corsa itu di tahun 2017. Jadi gue pakai Vespa Corsa ini sekitar 2 tahunan. Dan ya awal-awalnya sih gue ragu mau pakai Vespa Corsa karena apa ya, populasi di jalan juga agak jarang. Terus banyak yang bilang si Corsa ini tuh rewel. Ya banyak hal yang membuat ya gue sedikit ragu tadinya mau pakai si Corsa ini gitu. Tapi karena gue juga punya seorang sahabat, kebetulan dia duluan nih yang punya Corsa gitu kan. Nah terus akhirnya gue cobain, gue muter-muter dan ya akhirnya gue merasa sedikit jatuh hati nih sama nih motor gitu kan. Ya akhirnya gue nyari dan kebetulan jadi historinya si Corsa ini adalah gue melanjutkan cerita dari si Corsa ini. Kebetulan saudara gue ini punya Corsa dan gak kepake. Akhirnya setelah gue lobby ya udah akhirnya nih motor jatuhlah ke tangan gue gitu kan. Nah awalnya itu ya dibilang kayak sekarang ya jauh lah gitu, karena dulu awal pas gue bawa nih motor dari rumah saudara gue itu ya nih motor agak sedikit kurang normal lah gitu kan. Terus juga dulu pas gue belum belah mesin itu gue dulu sempet pakai knalpot Polini Banana waktu itu. Jadi si knalpot Polini Banana ini sebenarnya bukan punya Corsa karena emang nggak ada kan. Nah gue pakai punya si PTS, tapi untuk leherannya itu gue custom. Jadi gimana caranya si Polini Banana ini bisa masuk ke si Corsa gue? Ya padahal gue udah dibilangin nih gitu, lu ngapain pakai knalpot gitu, itu nggak lari, motor lo nggak lari. Ya tapi namanya gue pengen ganteng ya kan. Akhirnya gue coba lah gitu, dan ya akhirnya gue menyesal gitu, kenapa gue harus buang-buang uang yang ya cuman buat dilihat ganteng tapi gue bawa lari tuh nggak enak. Nah udah gitu, udah kerubah poli ini, akhirnya gue ganti lagi standar. Setelah gue ganti knalpot standar waktu itu, kenapa gue belah mesin, karena mesin gue ini seal karkasnya bocor. Jadi kalau gue pakai kerja kadang-kadang itu di lampu merah itu ya si Corsa ini kayak fogging aja gitu. Gue ngerasa kayak kasihan yang di belakang gitu kan. Makanya setelah gue telaah lagi akhirnya buru-buru lah gue ganti. Nah udah setelah proses belah mesin itu, nah dari situlah gitu loh gue mulai mengcustom beberapa bagian. Kalau untuk perubahan yang gue lakukan di mesin gue itu sebenarnya simple sih gitu, karena posisinya Corsa juga mesinnya ya gue nggak tahu lah bisa dibikin kebut banget kayak PTS atau enggak. Tapi karena gue cari aman, cari harian, nah akhirnya perubahan yang gue lakukan itu adalah pertama sih di sektor head. Jadi karena gue rasa headnya kurang padat karena ada spasi antara si CR dan headnya, jadi mekanikum menyarankan untuk mapras head. Jadi head gue dibubut lagi untuk diturunin supaya kompresi si mesin Corsa gue ini lebih padat. Terus kemudian yang kedua perubahan yang gue lakukan itu adalah roller. Jadi mekanik gue itu membuat roller
ya roller custom sih. Jadi ya lebih enteng lah roller custom itu. Jadi untuk tarikan si Corsa gue ini makin enak bawahnya, karena kan head gue udah gue padetin, terus roller Corsanya juga udah gue entengin gramnya. Jadi untuk tarikan bawah dan untuk tanjakan so far motor gue enak gitu kan. Nah terus yang ketiga yang gue lakukan itu adalah custom per kampas ganda. Jadi per kampas gandanya ini di custom supaya ya itu motor teriak dulu nih bawahnya ngeng, jadi lebih enak lah gitu untuk dibawa lari-larinya. Ban yang gue lakukan itu hanya ada di blockhead, terus kemudian ada di roller, dan yang ketiga ada di Persivity. Untuk sisanya semuanya standar dar mesin gue. Terus untuk kaki-kaki perubahan gue itu cuman, jadi gini ceritanya. Dulu pertama kali pas gue coba custom si knalpot Polini Banana itu, gue pernah pakai ban Pirelli SL26. Itu bener-bener beli baru. Nah singkat cerita, setelah gue pasang dan si knalpot ini gue pasang, ternyata bracket si knalpot ini geser dan sebelah kiri ban belakang gue angus. Jadi semua ban baru tapi tulisan Pirelli-nya hilang tuh di belakang sebelah kiri, dan akhirnya gue jual karena gue pikir ya udah kurang rapi aja motornya. Dan ya udah akhirnya setelah gue searching gue nanya-nanya, akhirnya gue direkomendasikan untuk menggunakan ban Maxxis R1. Kenapa sih gitu, gue suka banget sama ban-ban soft compound gitu kan, karena menurut gue ban soft compound itu lebih seksi, lebih kelihatan lebih gemuk gitu kan. Jadi karena badan gue gede dan berisi gitu, gue juga mau motor gue ini berisi dilihatnya, jadi sekel gitu kan kalau dari belakang. Nah akhirnya gue menjatuhkan pilihan pada si ban Maxxis R1 waktu itu dengan ukuran 90/90 ring 10. Ya emang ban itu diperuntukkan untuk small frame. Tadinya gue mau pakai yang 100/90, tapi setelah gue lihat-lihat banyak orang yang pakai ban ukuran segitu, itu ban belakangnya sih yang kendalanya, dia mentok di crankcase. Ya gue daripada sayang lagi ban gue rusak, ya udah gue ikutin ukuran standar, yaitu 90/90 ring 10. Ya aman sih, cuman mungkin sempat kena gesekan dikit doang karena waktu itu gue belum ganti karet sasis, belum ganti mounting segala macem. Tapi waktu gue turun mesin, akhirnya sekalian tuh gue ganti semua. Nah terus untuk apa lagi ya, perubahan di motor gue sih nggak banyak ya. Terus karena dulu juga kan untuk ban serep gue belum ada, akhirnya gue nyari, dan kebetulan juga gue tuh nemu tutup serep dan itu ori. Ya kan namanya rezeki gitu kan, ya kita nggak tahu rezeki kita di mana. Akhirnya gue nemu si tutup doknya ini tuh original banget gitu loh, jadi bukan repro. Karena kan banyak juga nih sekarang yang kayak ngeluarin barang tapi repro gitu kan, yang memang attention to detailnya bagus gitu. Cuman kalau original kan lo tau sendiri lah gitu, bukan cuman Corsa kok, Vespa yang lain kalau barangnya new old stock ya harganya ya lo paham gitu kan. Nah kebetulan gue dapat itu setelah gue cari sekian lama, akhirnya gue dapat. Belum lama ini juga di Parjo kemarin gue juga dapat spion Corsa, tapi gue nggak tahu itu buat yang tahun berapa. Yang penting ya gue udah lama banget sih sebenarnya pengen punya spion gitu kan, karena sebelumnya gue emang nggak pakai spion. Kayak gimana sih, gaya-gaya racing look gitu lah ya. Cuman banyak yang komentar juga, udahlah pakai spion, udahlah pakein plat belakang, pakein lah semuanya. Ya udah akhirnya gue coba pakai. Ya gue dapat ya lumayan murah sih gitu, di saat pasarannya 150.000, 200.000 untuk satu spion. Ya kondisinya emang nggak bagus-bagus banget gitu, cuman ya alhamdulillah gue dapat ori. Dan gue nebus spion itu di Parjo kemarin cuman 80.000. Ya gue nggak tahu itu tergolong murah atau mahal dengan kondisi yang seperti itu ya, tapi ya udah murah. Terus untuk perubahan lagi kayak lampu depan, lampu belakang, terus
lampu speedometer juga gue ganti LED supaya lebih irit ke aki. Dan aki untuk sekarang gue menggunakan aki Satria FU, jadi supaya tenaganya juga lebih bagus untuk kasih starter, terus untuk ya pokoknya untuk listrikan lah. Udah ngerubah kelistrikan motor gue ini menjadi DC nya full wave, jadi ya fokus aja gitu pengisian aki dari si kiproknya segala macem. Ya permajaan lah untuk listrikan supaya juga aki kita kan gak boros. Ya untuk perubahan motor gue sih paling cuman itu aja. Mungkin nextnya karena gue ngerasa mesin gue masih agak berisik kali ya, jadi gue pengen ngademin dulu nih si mesin ini gitu. Emang gak banyak perubahan sih yang ada di Corsa gue ini, tapi so far ya gue ngerasa gue gak perlu banyak ganti part, karena menurut gue ya gue gak ori-ori banget gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan emang ada part yang sama, walaupun memang bukan mereknya kayak Triumph kah atau apapun gitu kan barang-barangnya, ya selagi masih bisa dipasang terus durable-nya juga bagus ya gue pakai gitu kan. Ya maklum lah, bukan kantong orang tajir gitu, masih kantong-kantong pelajar, gue kan masih pelajar. Nah terus ya apa ya, motor Corsa gue ini paling jauh gue bawa ke Bandung. Sebenarnya gue bawa Corsa ini jauh-jauh tuh gue agak takut gitu loh, karena dari 2 tahun itu baru pertama kali waktu itu gue bawa ke Bandung, dan ya alhamdulillahnya sih sehat gitu. Maksudnya nggak ada trouble yang berarti banget gitu, dan motor ya jalan-jalan well-well aja gitu. Ya setelah dari situ ya gue yakin aja gitu mesin si Corsa ini kan sehat gitu. Tapi ya tetap aja gue sayang buat make. Jadi untuk harian ya gue lebih memilih gue pakai Excel ya, karena satu gigi buat ngejar absen enak. Kalau pakai Corsa kan lu perjuangan coy, ngeng gitu, capek. Itu sih menurut gue. Jadi kalau Corsa biasanya gue pakai itu sekitar ya 2 mingguan lah, 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tapi seharian gue pakai gitu. Jadi biar si akinya ini juga nggak drop, karena gue nggak tahu akinya yang udah mulai usia atau gimana, jadi motor gue agak sedikit ngedrop akinya kalau misalkan motor tuh nggak dipakai, nggak dipanasin. Gue nggak tahu tuh. Jadi kalau teman-teman yang tahu kenapa aki gue suka ngedrop kalau motor nggak gue pakai sebulan, itu bisa komen di bawah. Siapa tahu kita di sini bisa sharing-sharing ilmu segala macam. Ya untuk review motor gue sih segitu aja. Kayak minus-minusnya pasti banyak lah ya, kayak cat-cat yang udah mulai ngelupas karena mungkin si Corsa ini juga hawanya kan nggak keluar nih dari mesin di sebelah kanannya gitu. Jadi ya banyak sih gitu kayak keluh kesahnya pakai Corsa, ya banyak gitu sebenarnya. Cuman kenapa gue menikmati ya karena menurut gue main motor klasik itu ya pasti ada aja trouble-nya. Tinggal gimana lo sabar atau enggak ngadepin motor lo gitu. Ketika lo udah milih motor klasik ya lo harus nerima trouble itu temen lo gitu. Tapi kalau emang lo nggak nerima ya naik motor muda aja gitu kan, yang didorongnya enteng, nggak nyusahin gitu. Jadi untuk ngepo motor gue ya paling sampai situ aja, karena emang nggak banyak perubahan yang ada di motor gue. Buat teman-teman yang mau nanya kayak misalkan referensi bengkel Corsa tuh di mana sih gitu kan, sebenarnya banyak, tapi tergantung mau di daerah mana dulu gitu. Entah Bekasi kah, entah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, sebenarnya ada. Dan menurut gue jangan pernah takut pakai Corsa sih. Ya karena emang Corsa tuh motor enak, apalagi kalau buat acara-acara riding rame gitu kan, kayak Mods My Day atau yang lain gitu. Ya di saat orang mencetin kopling ya kita enak gitu, kita cuma gas rem gitu kan, ya nggak capek aja gitu. Dan alasannya kenapa gue suka kadang-kadang vlog pakai Corsa karena emang matic gitu loh. Jadi gue bisa megangin device gue sambil jalan seret. Ya kalau gue bawa Excel nggak mungkin dong gue bisa megang-megang gitu, karena kalau tiba-tiba ngerem mendadak set ya kan, apa yang harus gue korbankan gitu. Ya mungkin nanti untuk vlog jalan-jalan gue selanjutnya kayaknya gue harus punya satu kamera yang emang nyantel di helm kali ya. Jadi biar gampang buat ngerekam aktivitas gue di jalan. Terus kalau misalkan emang tadi juga di video gue sebelumnya ada yang, mas video Corsanya yang ngebut-ngebutnya kurang nih gitu kan. Ya gue nggak mungkin dong ngebut megang-megang handphone ya kan, karena gue bikin video-video gue ini gue pakai handphone. Jadi
gue agak sedikit sulit kalau misalkan gue harus ngebut, karena kan pasti tangan satu standby, satu megang gas. Kalau gue gaspol gue nggak bisa ngerem gitu kan. Itu yang gue takutin. Tapi nanti gue akan usahakan untuk beli device baru yang pasti bisa nyantel di helm dan jernih kalau malam, karena emang gue suka jalan-jalan malam. Tapi ya paling segitu aja ngepo untuk si Corsa gue kali ini. Mungkin next ngeponya bisa motor orang lagi, atau mungkin gue akan gue akan ngepoin lagi satu Excel gue, tapi nggak rapi sih sebenarnya, motornya banyak banget berantakan bahan lah bisa dibilang ya. Tapi kalau emang teman-teman mau lihat juga detailnya si Excel gue yang cc-nya 200 ini, coba aja komen di bawah. Kalau misalkan memang gue bisa untuk buat si ngepo ini, ya nanti akan gue buat. Oke, thank you udah nonton ngepo sederhana gue kali ini. Semoga kalian suka. Kalau misalkan kalian ada support, kalau misalkan kalian ada referensi lain, atau misalkan kalian punya ide lain untuk video-video gue, nah kalian bisa komen juga di bawah. Jadi gue bisa lebih tahu yang teman-teman mau tuh kayak apa sih, terus teman-teman tuh penasarannya sama hal apa sih gitu kan. Ya emang gue baru main Vespa, belum lama-lama banget, tapi gue berusaha buat ya membuat berfaedah lah gitu channel gue, nggak cuman kayak video-video biasa atau apa ya, karena emang gue hobi juga ngedit video walaupun nggak seberapa. Tapi ya gue cari kesibukan ya lewat video, lewat YouTube segala macem. Yaudah gitu aja, thank you udah nonton video gue, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nyampe gitu. Ya, thank you udah nonton video gue. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena semuanya itu gratis.